Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kemurahan-Nya selalu dilimpahkan atas kita. Kalau kita bisa melewati hari ini, itu semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami melewati hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti, dan dengan penuh sukacita kami mau melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Tertulis demikian, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, Warren Buffett, investor yang terkenal di dunia, pernah mengatakan, ada 3 cara bagi orang pintar untuk bangkrut. Pertama adalah minuman keras, kedua wanita, dan ketiga adalah hutang. Dan dia juga mengatakan, kalau kamu cerdas, kamu akan menghasilkan uang tanpa meminjam. Warren Buffett menyatakan bahwa dia tidak ingin menghabiskan waktu memikirkan berapa banyak uang yang harus dia bayarkan besok pagi. Dia lebih suka memiliki cukup uang tunai sehingga bisa tidur dengan tenang. Ada banyak orang yang sudah terjerat dengan hutang, bukan karena masalah hutangnya, tapi karena mentalitas berhutang. Kalau kita punya mentalitas berhutang, sampai kapanpun kita akan selalu berhutang. Dalam Ibrani 13 ayat 5 ini dikatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ayat ini saudara sebenarnya sederhana. Kalau kita perhatikan dan renungkan, ayat firman Tuhan ini berbicara apakah kita mau memilih percaya uang atau mempercayai Tuhan. Adakah kita mau menghambakan diri kita kepada uang atau menghambakan diri kepada Tuhan? Apakah kita mau berharap kepada uang ataukah kita mau berharap kepada Tuhan? Uang seringkali dipandang sebagai solusi instan atas segala sesuatu. Ada yang mengatakan segala sesuatu bisa diurus dengan uang. Kalau pandangan ini yang ada dalam pikiran kita, maka kita menghilangkan kuasa Tuhan. Dan itu sama saja kita mengandalkan uang lebih daripada mengandalkan Tuhan. Ada orang yang pernah bertanya, bagaimana sih sebenarnya menjadi hamba uang itu? Jawabannya simpel. Kalau tiap hari kita selalu terbebani dengan uang, dan kalau pikiran kita selalu tergantung kepada uang, maka kemungkinan besar kita adalah hamba uang. Mentalitas berhutang adalah salah satu ciri dari hamba uang. Kenapa saudara? Karena menganggap uang menjadi solusi dari keinginan dan kebutuhannya. Orang yang menghalalkan segala cara juga termasuk hamba uang. Orang yang rela melakukan segala sesuatu dan mengabaikan kebenaran demi mendapatkan uang, itu juga adalah hamba uang. Dalam ayat ini, firman Tuhan menyatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada penerimaan. Jangan sampai kita kemudian gali lubang tutup lubang karena kita ingin memenuhi keinginan dan tidak pernah merasa cukup ataupun puas. Janji Tuhan di sini dinyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Artinya adalah bahwa pemeliharaan Tuhan akan selalu dinyatakan bagi kita.
dalam keadaan dan dalam musim apapun. Bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, mereka tidak pernah kekurangan. Selalu tercukupi kebutuhan mereka. Penyertaan Tuhan selalu dinyatakan bagi mereka. Dan penyertaan Tuhan itu menjamin kehidupan serta keberlangsungan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buang mentalitas berhutang. Dan jangan biarkan diri kita menjadi hamba uang. Kalau saudara mau merdeka dan bebas dari hutang, jangan berhutang. Kalau saudara tidak mau punya hutang, tidak ingin terjerat hutang, jangan ambil pay later, pinjol dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan yang sanggup untuk memelihara, mencukupi bahkan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan bagi kita yang percaya adalah rancangan berkat dan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu percaya kepadamu dan membuang semua mentalitas berhutang yang ada pada hati dan pikiran kami. Jamah setiap hati kami, Roh Kudus, agar terbebas dari segala keinginan-keinginan berhutang dan segala pandangan pikiran yang salah tentang keuangan. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Tolong kami supaya kami dapat mengatur keuangan kami, mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan mempercayakan hari depan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lingkupi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah ya Tuhan yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.